Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para siswa semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran pada pelajaran PDTO. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang mikrometer. Nah, langsung saja kepada pembahasan pagi hari ini tentang mikrometer. Mikrometer merupakan salah satu alat ukur yang biasa digunakan di dunia industri dengan ketelitian 0,01 mm sampai 0,0005 mm. Alat ini digunakan untuk mengukur benda kerja yang memiliki ketelitian tinggi yang tidak bisa diukur menggunakan jangka sorong. Mikrometer memiliki jarak pengukuran yang pendek, yaitu hanya 25 mm. Jarak pengukuran yang pendek bertujuan untuk menghindari kesalahan pengukuran. Setiap jenis mikrometer memiliki tingkatan pengukuran. Tingkatan pengukuran pada mikrometer antara lain 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, 50 sampai 70 mm dan seterusnya. Nah, mungkin kalian akan bisa lihat pada gambar yang Bapak berikan. Nah, di situ ada bagian-bagian dari mikrometer. Nah, yang pertama ada yang namanya frame. Nah, itu bentuknya seperti huruf U. Yang kedua ada yang namanya poros tetap atau yang disebut dengan anvil. Yang ketiga ada poros geser atau spindle. Yang keempat ada lock nut atau pengunci. Yang kelima ada yang namanya skala utama. Yang keenam ada skala nonius. Yang ketujuh ada yang namanya ratchet. Nah, itu adalah bagian-bagian daripada mikrometer. Nah, kita akan bahas fungsi daripada bagian-bagian daripada mikrometer. Terus yang pertama kita akan bahas tentang anvil atau poros tetap, yaitu yang ditujukan pada nomor 2. Anvil adalah bagian mikrometer yang bersinggungan langsung dengan benda kerja, berfungsi sebagai sensor pada mikrometer dan titik awal dari pengukuran. Hasil pengukuran dihitung dari jarak antara permukaan anvil dan permukaan spindle atau poros geser. Anvil terbuat dari tungsten carbide yang dikeraskan agar anvil tidak mudah mengalami bentuk akibat gesekan dengan benda kerja. Seiring berjalannya waktu, kerataan dan kesejajaran anvil akan mengalami keausan. Untuk mengecek kerataan menggunakan kaca datar atau optical fuse. Untuk mengecek kesejajaran menggunakan kaca paralel atau parallel fuse. Nah, yang kedua adalah spindle atau poros geser. Nah, untuk digambar itu bisa ditunjukkan di angka 3. Nah, itu yang disebut dengan spindle atau poros geser. Nah, berfungsi untuk menentukan hasil. Permukaan spindle akan menempel atau menjepit benda kerja yang diukur, terbuat dari baja campuran yang dikeraskan. Kulir pada spindle dikerjakan dengan penggerindaan dan pastinya memiliki ukuran yang presisi. Terus selanjutnya ada yang ketiga ada yang namanya lock nut. Nah, itu bisa untuk pada gambar itu dilihat pada nomor 4. Nah, bagian atau lock nut itu ada bagian yang berfungsi untuk mengunci pergerakan spindle agar tidak bergerak ketika akan membaca hasil pengukuran. Pengunci juga berguna untuk memudahkan pembacaan pengukuran
saat benda kerja berada pada posisi yang sulit dilihat secara langsung. Terus selanjutnya yang ketujuh ada atau yang ditunjukkan pada nomor 7. Nah, itu ada ratchet. Nah, ratchet ini digunakan untuk menggerakkan spindle ketika proses pengukuran. Nah, ratchet ini juga berfungsi untuk menjaga tekanan pengukuran agar tidak terjadi penyimpangan ukuran. Karena jika memutar timbel dan tekanan yang diberikan berlebihan akan menyebabkan deformasi yang menyebabkan penyimpangan ukuran. Tekanan yang berlebihan juga menyebabkan rusaknya mikrometer dan mengurangi tingkat presisinya. Terus, nah, ada juga yang ditunjukkan pada nomor 1 pada gambar, yaitu frame atau rangka. Komponen berbentuk C yang berfungsi menyatukan komponen-komponen lain atau menyatukan komponen-komponen lain mikrometer skrup. Frame dibuat tebal agar kokoh dan mampu menjaga mikrometer tidak mengalami penyimpangan pengukuran. Frame dilindungi material penahan panas yang terbuat dari plastik. Hal ini bertujuan untuk menghindari panas yang timbul langsung pada frame. Nah, selanjutnya yang ditunjukkan pada nomor 5 itu adalah skala utama. Nomor 6 adalah skala Nonius. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak berikan untuk materi hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu untuk membuat resume apa yang Bapak bahas tadi. Nah, dan tugas yang kedua adalah Bapak akan memberikan soal esai. Nah, silakan dikerjakan. Nah, itu saja apa yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.